Jadi kemarin ceritanya kita membuka tanya jawab dan ada 17 pertanyaan yang masuk kepada kami. Secara garis besar pertanyaannya itu meliputi motivasi, konten, kemudian juga kenapa harus nonton podcast begitu kan. Pertama, pertanyaannya itu tentang motivasi begitu ya. Kenapa ada podcast mahasiswa, kemudian kontennya apa? Ini mungkin belum nonton podcast kalau nanya ini berarti kontennya apa dan kenapa harus nonton podcast begitu. Jadi intinya kenapa ada podcast dan kenapa harus nonton podcast? Menurut saya pribadi, kami di sini dengan tim dari awal sudah memiliki inisiatif untuk memberikan tontonan yang mengedukasi masyarakat. Sekali lagi, ciri khas saya itu adalah masyarakat. Karena apa? Karena ya itu, masyarakat tidak bisa dipisahkan dari mahasiswa, pun demikian mahasiswa adalah bagian dari masyarakat. Yang kedua, kenapa harus nonton podcast mahasiswa? Ya jelas, selama ini mahasiswa masih minim ruang-ruang diskusi yang mungkin kalau semuanya kita kembali ke slogan kita itu mengurai kegelisahan, mungkin di sini wadahnya untuk mengurai kegelisahan. Jadi kan ceritanya dulu itu kenapa kita bikin podcast itu, dari dulu memang saya ada angan-angan buat YouTube begitu. Nah, Ahsin ini juga punya angan-angan buat YouTube. Jadi ketemulah kemudian keinginan-keinginan itu, dan kemudian saya ketemu dengan waktu itu Akil, dia agak suka juga YouTube. Nah, saya ketemu Holis ini. Holis waktu itu tidak tahu per-YouTubean, memang berangkat dari nol. Cuman dia orangnya kalau diajak kemana kerja apa itu mau begitu. Jadi ceritanya begitu. Kita ada keinginan yang sama, akhirnya buat YouTube. Dan kita milih waktu itu, kita membuat film pendek kita nggak bisa. Kemudian kita juga perlu banyak peralatan kan. Akhirnya kita mikir podcast. Akhirnya digaraplah namanya podcast mahasiswa. Teman-teman juga bingung, kenapa podcast mahasiswa? Kenapa tidak podcast masyarakat? Gitu. Karena waktu itu kita mikir apa yang paling kita bisa garap. Kebetulan Asin juga dekat sekali dengan dunia mahasiswa karena juga dia baru lulus S2. Holis juga masih mahasiswa pasca sarjana. Kemudian satu tim kita masih juga mahasiswa ya, dan beberapa masih fresh graduate semua. Jadi akhirnya kita bikin, kayaknya nggak ada podcast mahasiswa, dan akhirnya itu yang kita pilih. Dan yang paling penting, peralatannya paling simple, sederhana. Kalau kita kemarin kan cuma ada handphone, ada clip on, ada tripod, selesai. Kalau film pendek kita harus banyak kamera gitu kan, karena di outdoor HP ini kan kita syutingnya pakai HP, belum lagi skrip. Betul, belum lagi ngedit dan seterusnya. Jadi podcast ini yang kemudian kita garap yang paling mungkin waktu itu, dan itulah jawabannya. Kemudian pertanyaan kedua, konten meluas, apakah akan ganti nama gitu kan? Sebenarnya kita akan ngalir aja sih sebenarnya. Awalnya kita memang target sasarannya konten kita fokus ke mahasiswa terusan, ya kan? Tapi di tengah perjalanan ya ada ini bisa mau ngomong soal apa gitu dan bahasanya menarik, jadi kita ajak kan ke sini. Coba deh lihat konten kita waktu awal-awal gitu. Kita kan bahkan bahas kosan sampai ya, tugas ya. Cuman mengalir aja. Bukan meluas, mengalir. Ya, mengalir. Ya, artinya kita berarti pertanyaannya keliru ini, enggak meluas, mengalir aja. Mengalir, beradaptasi dengan situasi dan kondisi. Ibarat sungai mengalir, bisa mengalir di depannya kantor. Kemudian juga konten meluas, apa akan ganti nama, mengurai kegelisahan. Nama ini kan mungkin berhubungan dengan logo ya. Jadi awal mula mendesain dari logo podcast itu sebetulnya ya kenapa harus pink kombinasinya dengan magenta, ini warna magenta. Kemudian ada icon mic di situ, ya tujuannya kita ya seperti halnya podcast yang secara universal, di mana itu biasanya ada mikrofon. Sejujurnya waktu awal mendesain logo tersebut, yang kemudian kita jadikan brand sampai sekarang ini, jujur saja hal itu ya ngalir aja. Berdasarkan apa? Berdasarkan dari seni saya sendiri di desain grafis, itu aja. Cuman pokok-pokok daripada podcast itu mungkin terwakili dari pada logo icon mikrofon, kemudian ada mahasiswa, kemudian ada lingkaran putih di situ. Nama ya, seolah hanya mahasiswa, podcastnya mahasiswa, dan seolah-olah mahasiswa yang dibahas. Jadi apa nggak mau ganti nama gitu kan? Jadi nama itu kan berhubungan dengan brand ya. Jadi kalau kemudian tiba-tiba misalnya ganti brand, kita akan mulai dari awal gitu kan. Dan teman-teman yang ketemu dengan saya di luar sudah
"Oi, podcast mahasiswa" gitu. Jadi tiba-tiba ganti nama gitu, nggak enak juga. "Oi, podcast masyarakat" gitu. Jadi akhirnya sebenarnya berat ya mengganti. betul. Ini juga bagian dari hal yang membimbangkan saya sih sebenarnya. Kita menyadari bahwa kalau mau diganti memang kita sebenarnya kalau mau jujur ya kita sebenarnya harus ganti. Kalau mau jujur. Kalau mau merelatekan dengan konten. Iya, kalau mau merelatekan dengan konten. Tapi kan ini kan berkenaan dengan brand. Jadi akhirnya kita tidak bisa untuk mengganti. Jadi masyarakat akhirnya mengenal kita podcast mahasiswa ya konten yang meskipun bernama mahasiswa tidak banyak membahas mahasiswa walaupun sekali lagi konten utama kita sebenarnya adalah mahasiswa. Jadi yang bukan mahasiswa itu mengalir saja. Makanya kemarin kita bilang waktu itu saya sempat diskusi sama Holis. Ini gimana caranya kita mau memasukkan konten yang bukan mahasiswa tetapi agar masih relate dengan mahasiswa. Jadi akhirnya dengan nama channel kita. Jadi akhirnya kita akan memperluas bidikan. Oke lah kita adakan konten kuliah. Jadi tukang becak kayak bupati kayak yang kita undang di sini tujuannya adalah sebagai dosen ya. Jadi ini merupakan ruang kuliah gitu kan. Akhirnya begitu. Untuk pertanyaan yang semacam ini, kenapa harus podcast mahasiswa? Sederhananya, jujur meskipun saya sudah bisa dikatakan sudah lulus dari perkuliahan, yang saya rasakan cuma satu. Apa pengabdian saya kepada masyarakat. Jadi sehingga dimanapun saya bekerja ya saya niatnya untuk menginformasi masyarakat. Termasuk ini mengabdi kepada Masyarakat. Gitu. Tapi ngerasa nggak sih semakin lama semakin kita mencari-cari alasan agar konten yang kita buat itu relate dengan nama channel kita? Kalau aku sih enggak. Artinya memang ya soalnya gini. Jadi meskipun nanti kita mau sudah semisal sudah di atas berapa ribu subscriber misalnya, kita mau ganti nama nggak masalah. Nggak masalah hal itu. Secara secara teknis ataupun di per YouTubean nggak masalah. Hanya saja mungkin kita perlu mantapkan niat dari awal itu. Jadi nama ya nggak masalah menurut saya itu aja. Cuman kalau kembali lagi kalau nama tersebut mau direlatekan dengan konten-konten tersebut ya menurut saya nggak perlu. Jadi makanya kemarin memang saya sempat ketika tercetus nama podcast mahasiswa itu sebenarnya agak berpikir juga. Karena kan lingkaran kita sudah bukan lingkaran mahasiswa, tetapi kita ketemu dengan lingkaran mahasiswa gitu. Cuman memang yang paling pasti bahwa kita kemarin diskusi bahwa konten utama yang dimaksud dengan konten utama berarti konten pokok dan ada konten tersier begitu. Kebutuhan ya. Berarti ada skala kebutuhannya. Konten primer kita itu mahasiswa. Tapi konten tersier kita itu yang lain yang umum. Jadi maksudnya ketika kemudian ada konten yang tidak relate dengan mahasiswa itu bukan berarti kita harus mengubah nama sebenarnya. Karena kita masih punya pijakan bahwa konten utama kita adalah mahasiswa. Karena selama ini mahasiswa tidak memiliki ruang berbicara, mau diakui atau tidak gitu kan. Di media-media massa yang lebih banyak berperan berkomentar atau menyumbang gagasan itu adalah mereka yang menjadi LSM, punya organisasi, aktivis. Untuk mahasiswa kayaknya belum, dan akhirnya sampai hari ini pun saya masih kekeh ya sudahlah nggak usah diubah. Dan ke depan toh konten kita kemarin mahasiswa S2 kan. Kemarin kita bahas mahasiswa Sampang. Ya walaupun sekali lagi ada konten yang itu bukan mahasiswa, itu tidak kemudian berarti melenceng. Artinya kita menganggap bahwa jika teman-teman menuding ini meluas, itu betul sama sekali, sangat betul. Cuman dalam arti lain bahwa meluas kemudian harus mengubah nama, kita berpikir bahwa meluas justru merupakan bagian dari kebanggaan di sisi lain gitu. Karena kita bisa sumbangsi kepada masyarakat, kan begitu. Kemudian ini pertanyaan bagus juga, jatuh bangun podcast ini. Jadi kalau jatuh bangun saya pikir semua tim merasakan itu. Saya yakin teman-teman punya pengalaman tersendiri untuk jatuh bangun ya. Ahsin di bagian editor, bagaimana dulu mengawali proses editingnya, kemudian juga thumbnailnya, bagaimana didesak oleh jadwal terbit begitu kan, bagaimana nanti ya menyusun konten, mengatur narasumber gagal begitu dan lain-lain, ada yang minta bayaran dan lain-lain. Nah itu bagian dari jatuh bangun. Sebetulnya jadi dari tim kita itu jatuh bangunnya itu ya ada, bahkan itu ya hal yang tidak bisa dipungkiri dari kita masing-masing. Membangun podcast ini ya butuh perjuangan di mana ada komitmen di dalamnya. Cuman kadang komitmen tersebut benturan dengan beberapa hal yang memang perlu kita
sadari bersama salah satu kesibukan kita masing-masing dalam bekerja dan tidak mendapat bayaran. dan tidak mendapatkan bayaran. Jadi Kita kerja gratis jadi cuma-cuma. jatuh bangunnya di situ. Saya di awal-awal menjadi editor, kemudian ya masih di ngurus thumbnail dan semacamnya, editing, desain dan semacamnya. Disibukkan dengan saya harus bekerja yang lain semisal. Jadi ini yang perlu diseimbangkan, diluangkan begitu. Juga sama dengan teman-teman yang lain, mereka meluangkan waktunya. Jadi ada naik turunnya sebetulnya kita berproses di awal memulai podcast hingga sekarang pun masih Betul. di situ. Jadi podcast itu kan sebenarnya urusan narasumber ya. Kita beberapa kali ketemu dengan ingin mengundang seorang narasumber minta bayaran gitu ya. Kita pernah ketemu itu. Iya. Ada yang jual mahal, kemudian juga ya itu bagian dari jatuh bangun sebenarnya ya. Saya pernah loh sampai ketiduran nungguin podcast itu. Dan ketika sudah Jadi orangnya nggak mau muat. iya, Itu kita pernah gitu loh ya. iya pernah. Suatu malam kita janjian sama seseorang lah, sebutnya mahasiswa. Kita datang ke sana, kemudian Holis sampai ketiduran di situ. Kita buat konten. Satu malam itu kita podcast dengan dua narasumber. Iya, dua kan? narasumber. Saya Itu ke narasumber kedua kan. narasumber Kemudian setelah jadi gitu kan. Setelah jadi di sana konten sudah jadi, justru dia nggak mau kontennya dimuat gitu kan. Gitu kan. Jadi akhirnya ya sudah, itu bagian dari jatuh bangun podcast mahasiswa. Kemudian juga tadi kita sampaikan ketemu dengan orang yang minta bayaran. materi. Ya mungkin karena dia punya manajer sendiri tuh ya nggak apa-apa. Cuma selama ini kita nggak ketemu sama narasumber yang minta bayaran. Dari 120-an konten itu kita nggak ketemu dengan narasumber yang minta bayaran, dan rata-rata kita meminta maaf karena tidak bisa menghonor mereka dan semuanya gratis. Cuman kalau di luar gitu narasumber datang ke satu konten ya harus ada simbolis mutualisme ya. Minimal mereka kalau nggak saling bayar, saling hadir ke kontennya masing-masing. Dan itu juga yang kita temui narasumber yang gagal nge-podcast. Kita temui itu, kita janjian ini gagal lagi, janjian ini gagal lagi. Akhirnya kita sempat kekurangan konten, dan yang kita siasati adalah memecah konten yang lama dan memiliki banyak angle itu menjadi 2 episode. Akhirnya begitu. Dan kalau nggak nemu konten, ini kan juga bagian ya. Kalau nggak nemu konten ya kita buat konten lelucon. Kita sendiri yang hadir ke podcast. Itu kita harus sadari gitu kan. Jadi kalau nggak nemu konten, ya sudah, saya nelpon Holis, nelpon Asyid, yuk ke studio bikin konten gitu kan. Gitu. Apakah anggota PM ini sholat? Ini pertanyaan yang saya pikir ya ini pertanyaan yang mengarahkan kita agar benar-benar melaksanakan sholat tahajud begitu ya. Sholat tahajud. Iya. Sholat wajib apa sholat tahajud? Sebenarnya pertanyaannya itu Kalau mau dianalisis relate nggak relate sih sebenarnya. Iya, Cuman ini pertanyaannya. bisa jadi pengingat buat kita. Betul, kan. betul. Ya kalau saya sendiri ya jawabnya ya sholat. Sholatnya itu ya kalau kalau kepepet- sedang kita podcast ya jelas gak sholat. Tapi kalau waktunya sholat ya kita sholat. Kalau kepepet itu sholat Iya. apa enggak? Ya kalau kepepet itu yang mengusahakan untuk sholat. Jadi maksudnya begini, jadi penanya ingin kita memuat konten sholat kita gitu ya. Iya. Nanti siapa jadi imam, jadi siapa nanti Oh, yang siap. azan, yang ngaji siapa. Ya. Saya sempat berpikir begitu gitu. Kita tadarusan bikin konten gitu kan. Kalau memang harus diikuti seperti itu, kesannya kan iya. Enggak kan apa-apa gitu. sekalian ria gitu. Oh siap. Toh walau urusan ibadah menurut saya ya kita masing-masing, yang jelas kita yang muslim ya sholat. Itu aja. Muslim ya, muslim semua ya. Oke. Kemudian tentang optimasi media Instagram dan tantangan menjangkau pemirsa di luar Madura. Jadi ada masukan Instagram kita, medsos kita kurang jalan gitu kan. Kita akui memang iya. Kemudian juga bagaimana cara menjangkau pemirsa di luar Madura. Ini bagian dari kelemahan kita gitu ya. Saya sempat mikir kita mesti belajar persoalan optimasi IG. Karena saya melihat Tidak hanya IG, medsos. iya secara keseluruhan, secara umum. Karena saya melihat konten IG-nya panggung perempuan itu kok cepat gitu kan. Itu gimana sih caranya? Apa karena mereka cewek-cewek jadi banyak itunya kan? Jadi kita memang belum sampai hari ini belum memahami optimasi media sosial kita. Facebook kita juga
kita belum tahu algoritma Facebook, kemudian juga kita banyakkan share di WhatsApp ya. Karena itu merupakan kecerdasan minimum kita sih sebenarnya. Jadi kita memiliki kecerdasan minimum hanya di WhatsApp. Jadi semua thumbnail, jadi semua link kita share di WhatsApp. Makanya teman-teman saya bilang tambahlah teman sebanyak-banyaknya di WhatsApp sehingga kita nanti bisa share. Karena itu kompetensi paling minimum kita hanya bisa mainkan di WhatsApp. Jadi sampai saat ini memang podcast mahasiswa ini, podcasting mahasiswa, Instagramnya podcast ya masih belum dioptimasi gitu. Kalau kita memang betul-betul sebetulnya kita mau untuk mengarahkan itu mungkin hanya berproses. Betul. Iya. Dan yang harus teman-teman penyimak podcast atau sahabat podcast mahasiswa ketahui, kita ini semuanya orang-orang baru, mau diakui atau tidak. Jadi yang kalau mau dianggap yang paling melek internet atau desain mungkin cuma Asin di beberapa tim, karena Asin sudah lama main internet, sudah lama main desain grafis dan medsos yang lain. Saya sendiri di dunia YouTube baru gitu kan. Kholis juga baru, Faisal juga baru, Jun juga baru, Anggun di Instagram, di YouTube juga baru, Desi juga begitu. Jadi kita memang kekurangan kita. Iya. Media sosial itu, optimasi media sosial itu memang jadi kekurangan kita begitu. Nah, untuk menjangkau tadi pemirsa di luar Madura, kita memang ingin ya. Tetapi ada bulan-bulan di mana kita sibuk. Betul. Apalagi saya tiap hari tidak bisa pergi keluar kota. Sebenarnya kita ingin ya. Kemarin kita rencanakan, oke lah nanti kalau misalkan podcast berjaya dalam arti sudah bisa membiayai kita sendiri, sudah kita bisa memperoleh earning sendiri, penghasilan sendiri. Ya kita nanti bisa atau meskipun tidak harus ada penghasilan tapi kita punya waktu lowong, kita bisa untuk itu sudah kita rencanakan sebenarnya. Kita pernah ingin pergi ke Yogyakarta, ke Surabaya untuk menemui narasumber-narasumber yang itu tidak hanya di Madura. Cuman prinsipnya kan begini, waktu itu kita mikir, ketimbang kita tidak bisa ngonten, ya, tidak bisa mengupload konten, ya sudah yang ada saja digarap. Akhirnya begitu solusinya. Daripada terpaut pada konsep. Betul. Jadi kita mending garap yang ada. Artinya memang betul itu tantangan podcast gitu ya. Itu memang tantangan podcast yang harus kita jangkau hari ini. Cuman hal itu pasti kita usahakan ke depan. Betul. Jadi sudah ada rencana. Sudah ada rencana. Pertanyaan selanjutnya ini konten mengarah ke politik. Yang dimaksud politik itu bagaimana sebenarnya? Kalau misal tokoh-tokoh politik yang kita hadirkan itu wajar, tapi kontennya kan nggak mengarah ke politik, bisa saja seputar kepemimpinan, ya kan? Bisa saja seputar pengelolaan, bagaimana rasanya di DPRD, sempat kita kan menghadirkan salah satu anggota DPRD di Pamekasan, kemudian juga bupati. Jadi sebetulnya itu bukan berpolitik ya. Cuman kita mengambil pelajaran bagaimana dari pengalaman mereka ketika menjabat di suatu jabatan tertentu. Dan itu suatu hal yang belum dirasakan oleh mahasiswa kebanyakan kan. Jadi kita mau berbagi, kok kayak gini loh jadi anggota DPR. Oh kayak gini loh jadi bupati. Gini loh caranya mengelola jadi pemimpin, mengelola bawahan dan segala macam. Jadi bukan berpolitik sebenarnya. Betul. Jadi saya tidak tahu juga definisi yang dimaksud berpolitik itu seperti apa, sehingga ada anggapan bahwa kita mengarah ke politik begitu ya. Artinya misalnya kita kalau kita buat analogi misalnya mengarah itu kan maksudnya kita berada di jalan di mana kita sudah hampir atau menuju ke dalam satu proses atau percaturan politik sebenarnya. Ya mungkin karena kita mendatangkan tokoh-tokoh politik seperti bupati dan anggota DPRD. Kalau hanya mendatangkan kemudian dianggap politik, berarti ada definisi politik yang ada definisi politik lain selain yang kita bayangkan. Karena kalau saya berpikir politik yang saya definisikan itu dianggap berpolitik kalau kita terjun sebagai anggota aktif parpol atau kita menjadi anggota parpol yang dicalonkan menjadi anggota DPRD atau aktif di DPC atau Dewan Pimpinan Daerah salah satu partai. Jadi menurut saya ini ada konsep yang digeneralisir daripada pertanyaan tersebut. Kenapa? Karena mungkin kita bertemu dengan bupati disangganya, ataupun kita bertemu dengan orang-orang di parlemen misal. Jadi disangganya kita itu mendorong ataupun mengangkat. Jadi tidak seperti itu. Ya mungkin yang berhubungan dengan
pendapatnya Ongki tadi itu kita hanya sekedar menjadi media di dalamnya, itu aja. Jadi bukan bertujuan kepada arah politik, tidak. Tetapi kalau mau diartikan politik secara luas, kita berpolitik. Iya. Karena kita menghadirkan DPRD, anggota DPRD dan bupati itu demi kepentingan kita kan. Artinya politik mau diartikan politik bertujuan untuk mencapai satu keinginan tertentu gitu kan. Kita kerja untuk makan itu sudah politik, gitu kan. Kalau Itu arti secara luas. Ya, arti secara luas gitu. Tapi kita berterima kasih loh ya, artinya itu minimal jadi warning ke kita untuk tidak kemudian terjerumus ke dalam Politik praktis. Politik yang plastik begitu ya. Cita-cita besar podcast mahasiswa. Nah, tiap tim saya pikir berbeda cita-citanya. Jadi saya juga ingin mendengar dari Ahsin juga Holis, cita-citanya apa di podcast gitu. Nanti saya juga menerangkan apa cita-cita podcast gitu. Jangan-jangan jadi dokter gitu. Ini bukan cita-cita sebenarnya. Cuman saya berangan-angan besok-besok itu podcast punya kantor besar, jadi tempat mainnya mahasiswa. Di situ dia diskusi, belajar media bagaimana. Kemudian kita itu jadi tempat mahasiswa mengadu. Mereka mau bersuara apa, datang sini loh, kemari kita ngobrol di sini. Mereka punya permasalahan apa, yuk cari bareng-bareng solusinya, kita belajar bareng gitu. Itu aja sih sebenarnya. Tambahan menurut saya cita-cita ya, dari saya pribadi tidak jauh berbeda dari apa yang disampaikan Holis, bahwasanya kalau itu tadi bersifat input ya. Jadi kalau saya ada input ada output. Kalau inputnya itu ya bagaimana kita mewadahi mahasiswa itu tadi. Outputnya ya bagaimana media yang kita suguhkan ini informatif bagi siapapun, bagi masyarakat. Saya tekankan, masyarakat gak bisa dipisahkan dari kita gitu. Ya saking pentingnya masyarakat ya begini. Hidup masyarakat. Jadi cita-cita besar podcast mahasiswa itu adalah mendirikan perusahaan. Jadi kita nanti berupaya ketika YouTube ini sukses, kita akan mendirikan satu perusahaan di mana perusahaan ini akan bergerak di bidang media, juga bergerak di bidang YouTube, juga bergerak di bidang penelitian. Itu cita-cita terbesar podcast mahasiswa. Kita punya kantor sendiri. Kantor dalam arti yang nanti menjadi base camp kita untuk melakukan kerja-kerja. Jadi nanti saya berharap itu jadi editor tidak pulang, tim manajemen konten tidak pulang gitu ya. Teman-teman berada di depan komputer yang mengordinir tim dan manajemen, kemudian mengatur kontennya, narasumbernya, meriset narasumbernya, kemudian editor juga meriset desain-desain, meriset kemudian juga thumbnail, bahkan meriset desain-desain terbaru, dan juga memperhatikan desain apa yang masih kurang. Termasuk tim medsos, cyber dan medsos itu juga punya alat sendiri, perangkat sendiri yang nanti bisa terkoneksi, bisa mencari dan meriset. Dan juga intinya kita punya kantor dan di situ kita bekerja. Begitu. Yang kita pikirkan memang kantor ini tidak seperti kantor biasa. Bisa misalnya kita 1 minggu masuk 1 kali, tapi setelahnya kita jalan-jalan untuk terjun ke lapangan menemui narasumber. Kemudian nanti ya yang kita bayangkan kita punya perpustakaan juga sih sebenarnya. Benar kata Holis tadi, kita berharap ada gedung besar di mana di situ nanti ada kafenya di depan, kemudian YouTube kita masih jalan, kita mewadahi masyarakat yang ingin menyampaikan masyarakat gitu kan. Ya. Kemarin masyarakat saya bener kenikmatan pertama yang saya rasakan secara langsung kemarin ketika saya bertemu dengan mahasiswa yang ternyata pernah komen di YouTube kita dan mencari kontak kita. Baru ketemu kemarin gitu. Mahasiswa asal Sampang, Sofyan itu, dia ketemu saya di Unira. Dia senang sekali katanya. Karena kita ingin ke Unira waktu itu untuk buat sosial eksperimen ya. Dan ternyata informasi itu sampai ke Sofyan dan Sofyan ketemu kita dan akhirnya menyampaikan aspirasinya. Dia bilang di Kabupaten Sampang tidak ada media yang mau mengangkat itu. Dan dia bersyukur dan mengatakan bahwa podcast mahasiswa itu adalah angin segar bagi mereka. Dan itu merupakan cita-cita terbesar kita sebenarnya untuk mengurai kegelisahan yang tidak selama ini tidak terjangkau atau tidak dimediakan di beberapa media. Saya pikir itulah nanti kita juga bisa bergerak di bidang media lain, tidak hanya punya YouTube, bahkan kita berencana punya kita berencana punya lembaga riset. Kita juga nanti berencana punya media sendiri seperti Mata Najwa misalnya narasi sudah ada narasi TV. Amin. Ya.
Kita berharap ke situ. Tapi hari ini yang paling mungkin yang namanya cita-cita ya, Iya. ya begitu. Cuman hari ini yang paling mungkin itu sementara. Kita perlahan-lahan menggarap ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini, edukasi apa profit gitu ya? Saya keduanya. Karena kita bisa dengan maksimal kalau memang mau mengedukasi atau sok menggurui masyarakat gitu kan. Kita bisa maksimal dalam mengedukasi itu kalau kita punya penghasilan kan. Jadi kita fokus di situ. Kalau kita punya penghasilan dan penghasilannya dari sementara ini kan kita penghasilannya di luar podcast mahasiswa kan. Jadi kalau misal kita podcast mahasiswa itu memberikan penghasilan bagi kita dan kita bisa fokus misal terkait konten-kontennya lebih bagus lagi, lebih kalau misal menyajikan data-data yang valid, kalau misal menyajikan riset, kita betul-betul riset terjun lapangan gitu kan. Jadi kita bisa ya profit dan edukasi, keduanya sih. Intinya tidak terpisahkan. Itu tidak bisa dipungkiri. Kita bikin channel ini yang memang nantinya ya kita harap edukasinya ada, terus profitnya ada ya, yang mungkin sudah diketahui banyak orang itu monetize daripada channel YouTube. Sederhananya begitu ya. Cuman yang pasti ya tidak semua program itu memang harus ya profit kita lancarkan di depan ya ujung-ujungnya profit juga gitu. Contohnya artis gitu, sudah banyak uang tapi belum terkenal misal, dia ingin mengejar artisnya ya. Jadi kalau sudah dia terkenal kan ujungnya profit juga, kan gitu. Ataupun orang pengusaha banyak uang kan, ini kan sudah miliki banyak profit, hanya saja dia tidak terkenal, jadi dia itu ngejar media agar nantinya juga ujung-ujungnya ke profit juga. Kita kemarin juga sempat rapat sama teman-teman bahwa profit kita kejar, edukasi juga Harus kita kejar, utama, ya. Tujuannya kan begini, kalau penghasilan kita didapat di luar podcast, berarti kita menghabiskan waktu di luar podcast dong untuk mencari penghasilan, dan akhirnya waktu kita terbagi. Sebutlah misalnya saudara Asin misalnya kerja di satu perusahaan gitu ya, digaji dari sana. Setelah itu waktu luangnya dikhususkan untuk podcast. Jadi kan kerjanya akhirnya nggak fokus karena profit dan edukasinya tidak satu kantor. Artinya profit kita kejar bukan semata-mata untuk memperkaya atau dalam arti profit itu saja tidak, tetapi menyatukan konsep profit dengan edukasinya. Jadi artinya kita mengedukasi orang sekaligus kita memfokuskan diri untuk mengedukasi itu. Agar waktu kita tidak terganggu ya bagaimana caranya agar di samping itu kita tidak mencari penghasilan lain, kan begitu. Kan begitu konsep sederhananya kan. Kalau kita penghasilannya di luar podcast, ya akhirnya kita nggak fokus juga toh. Makanya yang kita emang secara realistis kita ngejar edukasi juga iya, profit juga iya begitu kan. Tetapi kita tidak berkedok profit berkedok edukasi, tidak begitu kan. Kalau kita berkedok edukasi, saya pikir podcast ini sudah mati. Begitu, sudah mati. Karena kita hampir 1 tahun tidak dapat apa-apa. Artinya kalau kita murni profit toh, kita macet pasti. Betul. Tapi untungnya gitu kan, teman-teman masih punya idealisme untuk mengedukasi masyarakat. Makanya siapa yang mau capek-capean ngedit konten, datang ke narasumber, keliling semadura, pulang sampai malam, ketiduran di tempat, bahkan harus mengorbankan banyak pekerjaan. Siapa yang mau capek-capek kalau murni itu profit? Kenapa nggak kerja aja begitu kan? Tetapi sekali lagi ya untung saya bertemu dan teman-teman bertemu dengan satu titik yang sama bahwa kita punya idealisme untuk mengedukasi lah, tujuannya begitu kan, gitu. Dan kita berharap memang edukasi dan profit itu menyatu begitu ya. Artinya repot juga akhirnya kalau profit kita kemudian didapat dari hasil nyuri, tapi di sisi lain kita mengedukasi masyarakat. Artinya lebih menarik lagi kalau profit kita didapatkan dari upaya mengedukasi masyarakat, kan begitu kan. Kemudian selanjutnya cara host mengelola kesibukan karena sudah menikah. Sebenarnya kita semuanya punya keluarga loh ya. Ya, bukan tidak punya keluarga. Kita punya bapak, kita punya ibu, kita juga punya tetangga. Jadi iya betul. Jadi intinya mengatur waktu ini sebenarnya bukan mengatur waktu sih, kita meluangkan waktu kepada podcast ya. Kita sebenarnya curi-curi waktu sebenarnya.
setelah kita menyelesaikan kegiatan utama kita baru mengerjakan podcast. Seperti teman-teman saya ini, Holis ini kerjanya di gudang, Anggun kerjanya di kejaksaan, Hasin kerjanya di salah satu dinas. Jadi kita kayak sekarang ini kan sore kita lowong, kita kerja gitu. Jadi tidak ada tips khusus sih sebenarnya untuk membagi waktu, karena konsepnya adalah bukan membagi waktu tetapi bukan mengatur waktu tetapi meluangkan waktu. Kalau ada waktu luang kita konten gitu ya. Hanya yang paling penting memang saya lihat di podcast itu kenapa banyak bisa mengelahirkan banyak konten, ya semangat aja dan konsisten aja gitu. Menjadi host itu bukan mengelola waktu ya, tetapi mencuri-curi waktu gitu. Jadi ketika saya di rumah, ya sudah, saya tidak bisa diganggu. Ketika kemudian saya podcast, ya sudah, saya podcast dulu. Ketika saya kerja, sudah kerja dulu gitu. Sederhananya memang tidak ada waktu yang bisa dikelola sebenarnya. Cuman kita memang harus menyempatkan waktu, harus mencuri-curi waktu dan meluang-luangkan waktu. Dan saya yakin yang lain juga begitu, meskipun tidak jadi host. Untuk sekarang kan kita sudah sama-sama punya pekerjaan kan ya, sama-sama punya kesibukan. Jadi yang agak bisa dikondisikan waktunya itu oke sebenarnya. Kalau kayak saya kan harus siangnya harus 8 jam, nggak bisa kemana-mana. Jadi tinggal menyesuaikan, kadang narasumber digiring agar bisa podcast malam gitu kan. Disesuaikan gitu. Yang pasti karena kerjanya yaitu sifatnya agak kondisional juga, kemudian saya juga sudah berkeluarga dan juga punya anak, jadi cara meluangkannya ya disempatkan, menurut saya itu. Jadi makanya ketika saya memang lagi standby, kemudian teman-teman yuk kita konten dan semacamnya, atau saya kadang menawarkan, ayo kapan, ada anu nggak, jadi iya ada waktu luang nggak, kemudian intinya ya meluangkan itu kalau saya. Nah kemudian juga ada pertanyaan membahas isu tol dan membahas isu-isu Madura. Jadi konten itu sebenarnya juga mengalir ya. Kebetulan saya bekerja di salah satu media dan itu menguntungkan saya dari sisi mengetahui banyak isu. Dan memang kita, kelemahan kita itu di Madura ya, belum banyak untuk belum ada narasumber yang memang benar-benar dia expert di situ, dia benar-benar ahli di situ. Kita cari ahli lingkungan, nggak ada di Madura. Jadi kita kadang banyak ide dan banyak isu untuk dibahas di Madura, tapi ketika narasumbernya tidak ada begitu. Kayak misal tol Madura, kita siapa yang mau bahas tentang tol? Memang ada di sini misalnya seorang teknik sipil atau arsitek yang bisa membahas itu, dan kemudian kemungkinannya tentang kebijakan publiknya dan potensinya, ya kita berharap ke sana. Ya kita bisa membahas itu, tetapi dengan orang-orang yang mungkin kompeten dalam arti dia mengawal isunya saja bisa. Cuman memang persoalan isu kita memang menganut dua konsep ya. Yang pertama adalah kita membahas isu-isu yang terupdate, yang kedua kita membahas sisi narasumber yang terdekat gitu ya. Meskipun tidak ada isunya, tapi kita punya narasumber yang bisa kita kontak, dan saya pikir punya inspirasi, kita kadang undang misalnya. Misalnya kita punya teman dekat, dia benar-benar irit ketika kuliah, meskipun tidak ada isunya, tidak menarik, tapi dia kayaknya bisa dijadikan konten, bisa menginspirasi, kita undang sebenarnya. Artinya tidak harus ke isu-isu soal Madura, tapi itu kita incar. Jadi ada juga pertanyaan, tidak ada tim perempuan? Adalah, kita punya tim perempuan. Ada. Ini saya hadir, kayaknya udah gabung udah lumayan lama kan, cuman karena ada suatu pekerjaan jadi kita jarang ngumpul bareng. Di Pamekasan itu masih belum ada podcast ya. Nah terus pengen gabung soalnya tertarik sama konten-kontennya ke Ongki. Ini juga ada saran belum membahas tentang kesenian mahasiswa dan juga belum menjadi wadah tertinggi dari mahasiswa. Saya pikir itu membuka dialog, membuka dialog dengan mahasiswa, khususnya persoalan seni dan sastra gitu. Dan saya pikir itu juga belum kita garap, dan itu ternyata tapi kita programnya ada loh itu. Iya, terlewatkan ya, gara-gara mengalir aja, gitu kan. Nah kemudian yang terakhir ini agar punya channel TV katanya. Itu nanti kalau kita udah ya semakin berkembang, dan semoga saja semakin berkembang. Itu adalah salah satu sasaran dari pengembangan kita selain riset dan segala macam itu tadi kan. Itu kan sebenarnya harapannya biar kita bisa mengekspos mahasiswa dan dosen, misal satu panggung dalam satu frame gitu kan. Seperti Mata Najwa misalnya.
Jadi memang semua keinginan kita sudah rancang, cuman mungkin sekali lagi kita terbatas hari Masih ini. Ya berproses. betul. Dan kita masih Dan yang paling benar-benar akan meruntuhkan semua konsep itu ketika pada suatu saat kita berada di titik nol, nggak mood ya. Jadi saya yakin tim itu pernah nggak mood gitu untuk bikin konten gitu ya. Jadi ketika nggak moodnya itu bersamaan itu bahaya itu. Jadi akhirnya konten kita nggak jalan. Apalagi ada mohon maaf misalkan ada musibah gitu ya. Saya kemarin pernah ada musibah, anggota keluarga meninggal, akhirnya konten nggak jalan akhirnya. Saya yakin juga misalnya ada musibah meskipun tidak meninggal atau apa, anggota tim atau tim inti akhirnya konten juga tidak jalan. Itu juga bagian dari jatuh bangun di podcast. Namun sampai hari ini ya meskipun jatuh bangun kita jarang sekali mengatakan subscribe, jarang ya. Dan hampir tidak pernah ya. Nah, sekarang ini yuk. Jadi saya tidak meminta Anda untuk subscribe, tapi kalau Anda merasa bahwa channel ini bermanfaat dan perlu didukung gitu ya, silakan. Pertanyaan paling menarik bagi saya itu sebenarnya, kenapa sih orang-orang harus nonton podcast? Sebenarnya itu pertanyaannya itu mengarah ke apa yang podcast tawarkan. Kenapa masyarakat itu kok mau nonton podcast? Iya begitu. Jadi ya tapi kita meskipun teman-teman nonton nggak nonton, kita sudah punya penonton sebenarnya. Jadi kalau saya pribadi sih sebenarnya saya tidak terlalu banyak berharap podcast kemudian ditonton dengan begitu ideal dengan ribuan orang. Saya harus meminta, saya tidak mengarah ke situ sih sebenarnya. Ya saya berharap ya mereka tertarik sendiri, bangun kesadaran sendiri, makanya kita butuh sendiri. makanya kita jarang untuk kampanye subscribe ya. Iya, betul. Kita jarang kampanye subscribe. Dulu itu kita sempat diskusi kan, kita itu mau ngejar pasar atau menciptakan pasar gitu kan. Bahkan tahu nggak? Bahkan kayaknya nih dari sekian video yang sudah kita upload, kayaknya kita nggak pernah nih memunculkan tombol subscribe itu ya. Kecuali di awal. Ya kayaknya ada di awal. Dan juga betul pilihannya adalah apa kita mencari pasar atau menciptakan pasar subscribe.